Selamat datang di Praktikum Virtual Fisika Lingkungan. Praktikum kali ini akan membahas modul tentang pengukuran kelembapan udara, pengukuran tingkat kebisingan, pengukuran getaran, dan pengukuran intensitas pencahayaan. Setiap modul akan dijelaskan tentang deskripsi praktikum, landasan teori, serta alat bahan yang digunakan. Dan sekarang, yuk kita simak penjelasan dari setiap modul. Modul 1. Kelembapan udara. Perkenalkan, nama saya Salsabila Juwita Lestari selaku asisten dari mata kuliah Fisling yang akan menjelaskan tentang modul 1, yaitu pengukuran kelembaban udara. Jadi, praktikum pengukuran kelembaban udara dilakukan dengan tujuan agar praktikan dapat mengetahui pengukuran kelembaban udara di suatu lokasi. Praktikan dapat mempraktikkan dan menggunakan secara langsung alat ukur kelembaban udara dengan metode psychrometer dan hygrometer. Kemudian ada alat-alat yang digunakan untuk praktikum ini, yaitu tabung stainless steel, tabung reaksi, termometer raksa, tiang statif, aerator, rak tabung reaksi, dan kipas angin. Lalu bahannya yaitu ada cairan ether, ada kapas, karet gelang, dan air. Setelah ini kita akan langsung melihat cara kerja dari praktikum tersebut. Cara kerja yang dilakukan saat mengukur kelembapan udara yaitu sebagai berikut. Praktikan akan menyiapkan alat dan bahan sesuai metode pengukuran hygrometer dan psikometer. Untuk pengukuran menggunakan metode hygrometer, praktikan akan mencatat terlebih dahulu suhu ruangan, di mana praktikan akan memasang termometer pada tiang statif. Tabung reaksi diisi dengan ether secukupnya, yang kemudian langsung dimasukkan ujung sensor termometer serta dihubungkan dengan pompa udara. Pompa udara yang telah terhubung sumber listrik akan mengeluarkan udara secara perlahan yang masuk ke dalam tabung reaksi sehingga timbul gelembung dalam ether dan ether akan menguap. Saat tabung reaksi mengembun, secara bersamaan suhu ether akan turun dan segera dimatikan aliran listrik pompa udara. Praktikan tidak boleh menyentuh tabung dan tabung harus dihindarkan dari hembusan panas. Praktikan akan mencatat suhunya sebagai T1. Tabung reaksi didiamkan selama beberapa menit sampai embun pada tabung reaksi menipis, dan suhu ketika embun menipis akan dicatat sebagai T1 aksen. Praktikan akan mengeluarkan termometer dari tabung reaksi sampai suhunya menunjukkan suhu ruangan, dan praktikan akan mengulangi sebanyak 5 kali pengukuran. Untuk pengukuran menggunakan metode psikometer, praktikan akan mencatat terlebih dahulu suhu ruangan, di mana praktikan akan memasang termometer pada tiang statif. Setelah mencatat suhu ruangan, ujung sensor termometer dibalut dengan menggunakan kapas dan diikat menggunakan karet. Praktikan akan mencelupkan termometer yang terbalut kapas ke dalam cawan yang berisi air. Kemudian, kipas angin akan dihidupkan dan diarahkan pada termometer tersebut.
Suhu air pada kapas akan menyebabkan penunjukan pada termometer terus menurun sampai pada suhu tertentu. Dan suhu pada keadaan tersebut akan dicatat sebagai T1. Praktikan akan mematikan kipas angin dan melepas ikatan kapas pada termometer. Diamkan beberapa saat sampai suhu termometer kembali normal, di mana suhunya sama dengan suhu kamar yang ditunjukkan pada termometer awal. Dan praktikan selanjutnya akan mengulangi sebanyak 5 kali pengukuran. Modul 2. Pengukuran tingkat kebisingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Misoljana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu pengukuran tingkat kebisingan. Tujuan praktikum pengukuran tingkat kebisingan adalah 3, yaitu pertama, mengetahui cara mengukur tingkat kebisingan. Kedua, mengambil data kebisingan di suatu lokasi. Ketiga adalah mengetahui parameter-parameter yang mempengaruhi tingkat kebisingan. Selanjutnya deskripsi praktikum. Jadi praktikum kali ini dilakukan dengan cara praktikan datang langsung ke lapangan untuk mengambil data kebisingan dengan menggunakan alat sound level meter. Sound level meter adalah alat untuk mengukur tingkat kebisingan. Selain itu digunakan pula anemometer. Anemometer ini digunakan untuk menentukan kecepatan angin, karena kecepatan angin merupakan salah satu parameter yang mempengaruhi tingkat kebisingan. Selain itu digunakan juga GPS untuk mengetahui titik koordinat lokasi pengambilan data kebisingannya. Data GPS digunakan untuk menganalisis dan membuat data kontur tingkat kebisingan yang ada di lokasi tempat pengambilan data kebisingan tersebut. Selanjutnya adalah landasan teori. Jadi, kebisingan ini merupakan bunyi yang tidak dikendaki oleh manusia, yang berasal dari aktivitas alam maupun buatan manusia. Kebisingan perlu diukur karena apabila melebihi nilai ambang batas, maka dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Jika melebihi nilai ambang batas, maka perlu dilakukan penanggulangan untuk mengatasi tingkat kebisingan tersebut. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah sound level meter, meteran 50, anemometer, GPS, dan stopwatch. Selanjutnya bahannya dan merupakan software ArcGIS yang digunakan untuk membuat data peta kontur tingkat kebisingan. Sekarang mari kita lihat cara pengambilan data pengukuran tingkat kebisingan. Cara kerja yang dilakukan saat mengukur tingkat kebisingan yaitu sebagai berikut. Praktikan menentukan titik-titik yang akan dilakukan pengambilan data, minimal 3 titik pengukuran. Sebelum melakukan pengukuran kebisingan, praktikan akan mengukur kecepatan angin di setiap titik terlebih dahulu menggunakan anemometer. Pengukuran dilakukan menggunakan sound level meter dengan mengukur nilai maksimum kebisingan pada suatu titik dalam waktu 5-10 menit untuk setiap titik. Pengukuran dimulai dengan menghidupkan alat dan akan mengukur kebisingan melalui ujung sensor. Dicatat nilai maksimum pada titik tersebut setiap 5 detik ke dalam tabel data kebisingan yang telah disiapkan. Praktikan akan memplotkan nilai kebisingan pada selang waktu, yaitu L1, L2, dan L3, yakni pukul 6 sampai 9 WITA, kedua pukul 1 siang sampai 4 sore, dan ketiga pukul 7 malam sampai 10 malam WITA. Plotting dilakukan dengan program server untuk kontur permukaan serta gambar kontur dari lokasi. Selanjutnya dihitung nilai LS yang merupakan tingkat kebisingan
pada rentang keseluruhan menggunakan rumus. Pembuatan kontur permukaan dengan sumbu X sebagai posisi X, Y sebagai posisi Y, dan Z sebagai nilai L, di mana plot LS1 pada lampu lalu lintas, L2 pada 20 meter dari lampu lalu lintas, dan L3 pada 40 meter dari lampu lalu lintas. Modul 3 pengukuran getaran. Selamat sore teman-teman, perkenalkan saya Andri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 3 yaitu pengukuran tingkat getaran. Tujuan dari pengukuran tingkat getaran yang pertama adalah mengetahui bagaimana praktikan untuk menggunakan alat pengukuran tingkat getaran. Lalu yang kedua, dapat mengetahui bagaimana cara pengambilan sampel data pada pengukuran tingkat getaran. Lalu untuk deskripsi praktikum sendiri, praktikan akan menggunakan alat yaitu bernama vibrameter. Guna dari alat tersebut yaitu untuk mengetahui berapa jumlah tingkat getaran pada suatu kawasan. Selanjutnya ada landasan teori. Alat yang mencakup pada pengukuran tingkat getaran yaitu terdiri dari perekam audio, perekam tingkat getaran, lalu analisis frekuensi. Satu frekuensi sebagai volusi getaran adalah 1 sampai 80 Hz. Lalu alat yang digunakan vibrameter, lalu yang kedua GPS Garmin, yang ketiga ada meteran. Fungsi dari vibrameter sendiri yaitu untuk mengetahui berapa jumlah tingkat getaran pada suatu jalan. Lalu ada GPS Garmin. GPS Garmin sendiri berfungsi untuk mengambil titik koordinat pada saat pengambilan data. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Cara kerja yang dilakukan saat mengukur getaran yaitu sebagai berikut. Praktikan akan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Praktikan menentukan sebanyak 5 titik pada suatu lokasi. Pengukuran dimulai dengan menghidupkan alat vibrameter yang direkam getarannya menggunakan ujung perekam suara di pinggir jalan. Pengukuran akan dilakukan pada setiap titik lokasi selama 20 detik dengan total seluruh titik selama 100 detik. Akan dilakukan pencatatan data getaran tertinggi yang muncul selama waktu pengukuran. Praktikan selanjutnya mengambil titik koordinat setelah pengukuran pada 5 titik lokasi yang sama pada titik pengambilan data getaran menggunakan GPS. Modul 4. Pengukuran intensitas pencahayaan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan guys, nama saya Muhammad Aditya Pratama dari Teknik Lingkungan 2018. Saya di sini sebagai asisten lab mata kuliah Fisika Lingkungan. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 4 yaitu tentang pengukuran intensitas pencahayaan. Tujuan kalian untuk mempelajari intensitas pencahayaan ini yaitu kalian pertama tujuannya kalian menggunakan alat bernama luxmeter untuk mengukur intensitas pencahayaan. Yang kedua, kalian pada tujuan kali ini itu setelah menggunakan luxmeter itu kalian akan mendapatkan hasil. Nah, hasil itu akan dibandingkan dengan regulasi yang ada. Kalian nanti akan dibawa ke suatu tempat atau ruang kerja atau
apapun itu yang mestinya berkaitan dengan cahaya. Nah, nanti di situ kita akan mengukur intensitas pencahayaannya dengan menggunakan alat lux meter, yaitu ruangannya maksimal 10 meter persegi dengan panjang kali lebarnya 1 meter untuk per titiknya ini yang akan dibagi. Setelah itu kalian akan mengukur lux meter itu pada bawah lampu yang telah titiknya dibagi, nanti akan mendapatkan hasilnya. Nah, hasil itu yang nantinya akan dibandingkan dengan regulasi yang ada. Apakah tempat kerja tersebut sudah menyesuaikan baku mutu yang ada atau regulasi yang ada, sudah paskah atau belum. Nah, setelah itu pencahayaan ini dibagi dua, yaitu ada pencahayaan alami, pencahayaan buatan. Pencahayaan alami ini terbuat dari sinar matahari. Tentunya sinar matahari ini pada ruang kerja tidak selalu masuk. Nah, makanya itu ada namanya pencahayaan buatan. Nah, pencahayaan buatan ini seperti lampu. Di situ kita ukur apakah pencahayaan buatan ini sudah memenuhi regulasi yang ada atau baku mutu yang ada, apakah sudah sesuai dengan regulasi atau baku mutu yang ada untuk tempat kerja. Nah, terus alat dan bahan yang dipakai yaitu lux meter, kaligrafia, stopwatch, dan meter ukuran. Jadi sekian dan terima kasih, itu aja saya bisa berbagi ilmu kepada kalian. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara kerja yang dilakukan saat mengukur intensitas pencahayaan yaitu sebagai berikut. Praktikan akan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Praktikan akan menentukan titik pengukuran, di mana ditentukan luas ruangan. Apabila kurang dari 10 meter persegi, titik potong garis horizontal panjang dan lebar ruangan berjarak 1 meter dari setiap titik. Dan untuk luas ruangan antara 10 meter persegi hingga 100 meter persegi, ditentukan titik potong garis horizontal panjang dan lebar ruangan berjarak 3 meter dari setiap titik. Praktikan akan menyesuaikan persyaratan pengukuran di mana pintu dan lampu ruangan dalam keadaan dinyalakan sesuai dengan kondisi pekerjaan. Pengukuran dimulai dengan menghidupkan lux meter yang telah dikalibrasi dengan menutup sensor. Alat akan dibawa ke tempat titik pengukuran yang telah ditentukan. Hasil pengukuran dibaca pada layar monitor setelah menunggu beberapa saat sehingga didapat nilai angka yang stabil. Praktikan mencatat hasil pengukuran pada lembar hasil pencatatan dan mematikan lux meter setelah pengukuran intensitas pencahayaan selesai. Sampailah kita di akhir penjelasan dari setiap modul. Sampai di sini praktikum virtual fisika lingkungan dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Lestari.